But we still haven't got to Mike Tyson. Where does he land on the list? He's my favorite boxer of all time, but he's probably around... No way. Please tell us. What's up? No way. What number? Probably number one now. Siapa yang nggak kenal dengan Mike Tyson, petinju legendaris yang namanya sudah melegenda di dunia olahraga karena dikenal dengan kekuatan pukulannya yang brutal. Thomas trying to hold on. Serious trouble and down he goes. Dan Tyson pernah jadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah. Di masa jayanya, dia punya segalanya, kemenangan demi kemenangan di ring, popularitas yang meroket, dan tentu saja kekayaan yang gak main-main. Dalam waktu cuma 6 tahun, dia berhasil mengumpulkan sekitar 600 juta dolar. Uang sebanyak itu udah cukup buat hidup nyaman sampai 7 turunan. Tapi kenyataannya semua itu habis, lenyap hanya dalam waktu beberapa tahun. Tyson jatuh miskin dan bahkan punya utang sampai 23 juta dolar atau sekitar 323 miliar rupiah. $600 million you made in your career, they're saying. What happened? That's so much money. Mike, that's a lot of fucking money, Mike. That's a lot of fucking fun. Kalau dengar ceritanya pasti banyak yang mikir, kok bisa? Gimana caranya seseorang yang udah di puncak dunia bisa jatuh sampai ke titik nol? Jawabannya bukan cuma soal satu kesalahan, tapi rangkaian keputusan buruk yang terus berulang. Tyson hidup dalam kemewahan yang ekstrim. Dia beli mobil mewah hanya karena pengen, tanpa test drive. Karena menurut dia udah punya mobil yang mirip. Dia punya beberapa rumah super besar, salah satunya lengkap dengan klub malam pribadi, bioskop, dan kandang harimau. Bayangin teman-teman, biaya perawatan rumah itu aja bisa sampai 700 ribu dolar per tahun. Dan itu baru satu dari sekian banyak properti yang dia miliki. Nggak cuma rumah dan mobil, Tyson juga punya kebiasaan boros yang lain. Belum lagi gaji orang-orang yang dia pekerjakan untuk hal-hal aneh. Ada yang tugasnya cuma berdiri di konferensi pers atau nemenin dia saat keluar kota. Semua itu bikin pengeluarannya makin nggak masuk akal. Monthly and just walking around money, nearly $100,000 a month on jewelry and clothing, more than $400,000 on pigeons and cats, $300,000 on lawn care, a house with 38 bathrooms. To what extent did it almost seem, or did you think that just the money would never run out? I don't know, that's just how I live my life. Uangnya ngalir kayak air dan dia terus merasa nggak terkalahkan. Uang sebanyak itu malah bikin dia terlena, menciptakan ilusi keamanan yang bikin dia lupa kalau uang bisa habis kalau nggak dikelola dengan benar. This is history here. You are history. This is garbage. I can say I bled for garbage. Lalu setelah keluar dari penjara, Tyson sempat dapat 2 cek masing-masing 10 juta dolar ditambah 12 juta dari hak pertarungan yang akan datang. Tapi semua itu juga nggak bertahan lama. Pengeluaran gede, gaya hidup glamor, dan utang pajak yang terus numpuk bikin dia makin terpuruk. Ada satu titik di mana dia ngerayain ulang tahun yang ke-36 dengan saldo rekening 0. Birthday, it's your birthday. Dari situ Tyson mulai sadar dia udah kehilangan segalanya. Rasa malu, kecewa, dan kehancuran batin jadi bagian dari hidupnya. Tapi di balik kejatuhannya, Tyson juga mulai berubah. Dia pelan-pelan belajar dari semua kesalahannya. Dia mulai menulis buku tentang kehidupannya, jujur soal masa lalu yang kelam. Tak hanya itu, dia tampil di media, main film, dan akhirnya bikin podcast yang sekarang cukup sukses. Dari situ dia mulai bangkit, bukan cuma secara finansial tapi juga sebagai pribadi yang lebih dewasa dan lebih sadar akan pentingnya kerendahan hati. Tyson yang dulu keras kepala dan boros sekarang jadi pribadi yang lebih tenang, lebih reflektif, dan lebih bijak dalam melihat hidup. Now those days are gone, it's empty, I'm nothing. I'm working on being the art of humbleness. Can you believe in me? That's the reason why I'm crying, because I'm not that person no more. Tapi sebelumnya, coba kita mundur dulu ke belakang untuk melihat bagaimana perjalanan hidup seorang legenda tinju ini. Jadi dia lahir 30 Juni 1966 di Brownsville, Brooklyn, salah satu wilayah paling keras dan penuh kejahatan di New York saat itu. Lingkungannya dipenuhi geng jalanan, narkoba, dan kekerasan. Ayahnya pergi saat Tyson masih kecil dan ibunya, Lorna Tyson, harus membesarkan anak-anaknya sendiri
sendiri dalam kondisi yang penuh tekanan. Tyson kecil tumbuh dengan penuh ketakutan dan kemarahan, dua hal yang nantinya justru jadi bahan bakar kekuatannya di ring tinju. Dari usia sangat muda, Tyson udah terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Dia pernah mengaku bahwa di umur 12 tahun atau 13 tahun, dia sudah lebih dari 30 kali ditangkap oleh polisi karena mencuri atau merampas. Tapi di tengah kekacauan hidupnya, ada satu titik balik saat dia dikirim ke sekolah pembina anak nakal bernama Tryon School for Boys. Di sanalah dia bertemu dengan Bobby Stewart, seorang mantan petinju yang pertama kali melihat potensi Tyson di ring. Bobby kemudian memperkenalkan Tyson kepada Cus D'Amato, seseorang yang gak cuma jadi pelatih tapi juga figur ayah yang selama ini gak dia punya. Cus punya filosofi hidup dan pendekatan psikologis yang unik dalam membentuk petarung. Dia gak sekedar melatih pukulan atau teknik tapi juga membentuk mental Tyson. Cus meyakinkan Tyson bahwa dia ditakdirkan jadi petinju hebat. Kata-kata itulah yang terus terpatri dalam kepala Tyson muda yang selama ini tumbuh tanpa arah. Kemudian setelah ibunya meninggal dunia, Tyson tinggal bersama Cus D'Amato di Catskill, New York. Cus mengadopsi Tyson secara tidak resmi dan dari situlah kisah kebangkitan Tyson dimulai. Plummeted, the pundits came down hard, feeling they were duped, that his knockouts were over. Second-rate fighters, now the crowd erupts more as he gets into the ring. Di usia 18 tahun, Tyson mulai debut sebagai petinju profesional dan 2 tahun kemudian dia mencetak sejarah. Pada 22 November 1986, dia mengalahkan Trevor Berbick dan menjadi juara dunia kelas berat termuda di usia 20 tahun. It's over. That's all, and we have a new era in boxing. Dunia tinju gempar. Tyson tampil beda, cepat, kuat, agresif, dan tanpa ampun. Setiap kali dia naik ring, seisi stadion seperti menahan napas. Pertarungan demi pertarungan dilibas habis sebagian besar dalam waktu singkat. Namun, meskipun terlihat tak terkalahkan di atas ring, hidup Tyson di luar ring sangat berbeda. Dia masih membawa luka dari masa kecilnya, rasa tidak aman, kemarahan, dan kesepian. Dan setelah Cus meninggal pada tahun 1985, Tyson kehilangan satu-satunya sosok yang jadi penuntun hidupnya. Sejak saat itu, arah hidupnya perlahan berubah. Mike, did you love him or you were afraid of him? Both. Really? Yeah. Listen, I'm a young black kid from the hood. Right. If you said something disrespectful, my fighting cuts will beat you and stop punching you. Dia mulai dikelilingi orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Tidak ada lagi figur yang membimbingnya secara moral atau emosional. Hasilnya, Tyson jadi liar. Dia mulai hidup glamor, suka pesta, boros, dan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun di puncak dunia, Tyson merasa kosong. Dalam beberapa wawancara, dia mengaku bahwa di tengah popularitas dan kekayaan, dia justru merasa kesepian dan bingung. Gaya hidup yang cepat dan mewah itu jadi pelarian, tapi juga jadi awal dari kehancuran. Dia terlibat dalam berbagai kontroversi dan kasus kekerasan. Masalah demi masalah mulai bermunculan, tapi Tyson terus bertarung. Bukan hanya di atas ring, tapi juga dengan dirinya sendiri. Ia terlibat dalam berbagai kasus kekerasan, insiden hukum, bahkan akhirnya ditangkap dan dipenjara karena kasus pemerkosaan terhadap seorang peserta kontes kecantikan muda bernama Desiree Washington. Vonis 6 tahun dijatuhkan. Meskipun ia hanya menjalani 3 tahun di balik jeruji, tapi 3 tahun itu cukup mengubah banyak hal. Namanya tercoreng, mentalnya terpukul, dan keuangannya mulai terjun bebas. Mike Tyson says he's seen it all in prison. Everything from consensual homosexuality to forcible rape. Indignities, he says, the inmates are powerless to do anything about. Dan seperti yang bisa ditebak, semuanya mulai runtuh. Pajak yang tidak dibayar menumpuk, utang berbagai pihak dari pelatih, dokter, pengacara, hingga Internal Revenue Service. Ketika pendapatan tidak lagi stabil dan pertandingan demi pertandingan mulai berkurang, Tyson mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Hingga pada tahun 2003, ia resmi dinyatakan bangkrut dengan hutang mencapai $23 juta. Angka yang bikin geleng-geleng kepala, apalagi kalau dibandingkan dengan fakta bahwa sebelumnya dia pernah memiliki kekayaan hampir $600 juta. Hi, I'm Mike Tyson. Watch me beat
Di saat dia merasakan tidak punya apa-apa lagi, justru disitulah ia menemukan titik balik. Tyson mulai membuka diri, tidak lagi menyembunyikan rasa sakit dan kesalahannya. Ia belajar menerima masa lalunya sebagai bagian dari dirinya, bukan untuk disesali tapi untuk dipelajari. Tyson menulis buku autobiografi berjudul Undisputed Truth, yang isinya sangat jujur dan terbuka tentang kehidupannya tanpa ditutup-tutupi. Buku itu laris dan menuai pujian karena keberaniannya membongkar sisi gelap yang jarang diakui oleh tokoh publik sekelas dia. Dari situ, orang-orang mulai melihat Tyson bukan lagi sebagai si bengis dari Brooklyn, tapi sebagai manusia yang sedang berusaha pulih. Dan yang paling konsisten sampai sekarang, Tyson punya podcast bernama Hot Boxing with Mike Tyson. What's that? The KSI. Yeah. Tempat dia ngobrol dengan berbagai tamu dari selebriti sampai petarung MMA, membahas topik-topik serius seperti kesehatan mental, trauma hingga filosofi hidup. Jadi meskipun kisah Mike Tyson dipenuhi dengan kemewahan yang gila-gilaan dan keputusan-keputusan buruk yang bikin geleng-geleng kepala, ada juga pelajaran besar di baliknya. Bahwa sebesar apapun kekayaan yang kita punya, kalau nggak disertai dengan kedewasaan dan pengelolaan yang baik, semua itu bisa hilang sekejap. Tyson adalah contoh nyata bahwa hidup bisa berputar dengan sangat cepat. Dari atas ke bawah, lalu dari bawah mencoba naik lagi. Dan itulah yang bikin kisahnya layak buat kita dengar. Bukan cuma karena dia pernah jadi juara, tapi karena dia juga pernah gagal dan mencoba bangkit kembali.